Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili kelompok saya untuk pembukaan eh, akan mempresentasikan tugas proyek UTS Artificial Lift. Di sini dengan beranggotakan yang pertama saya sendiri Sumayasa dengan NIM 123480024, dan yang kedua Muhammad Yusuf Firdaus 123480040, dan yang ketiga Raditya Muzaki 123480067. Baik, saya di sini akan membacakan latar belakang, yaitu artificial lift adalah metode pengangkatan buatan dalam industri minyak dan gas yang digunakan untuk meningkatkan aliran hidrokarbon dari reservoir ke permukaan ketika tekanan alami sudah tidak mencukupi. Metode ini membantu sumur tetap berproduksi setelah tidak mampu mengalir secara natural flow. Penggunaan artificial lift sangat penting karena sebagian besar sumur akan mengalami penurunan tekanan seiring waktu, sehingga diperlukannya bantuan buatan agar produksi tetap optimal dan ekonomis. Kemudian ada rumusan masalah dari proyek kali ini. Yang pertama yaitu ada bagian bagaimana kinerja sumur Madeline #1 berdasarkan analisis IPR, VLP, dan nodal, serta apakah sumur masih mampu berproduksi secara natural flow. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang sistem artificial lift jenis shock rod pump atau SRP yang sesuai untuk mencapai target produksi dengan kondisi sumur yang ada. Kemudian yang ketiga, bagaimana kinerja sistem produksi secara keseluruhan, termasuk pengaruh tubing dan flow line terhadap tekanan dan laju produksi fluida. Kemudian selanjutnya yaitu ada penggunaan SRP. Shock rod pump atau SRP mampu memberikan tambahan energi agar fluida dapat diangkat dari dasar sumur ke permukaan. Penggunaan SRP pada sumur Madeline #1 dipilih karena kondisi sumur menunjukkan ketidakmampuan untuk berproduksi secara natural flow, di mana hasil analisis nodal menunjukkan laju natural hanya sekitar 41,6 stb per day, jauh di bawah target 100 stb per day. Baik, saya Raditya Muzaki. Di sini saya akan menjelaskan grafik IPR, VLP, dan nodal. Sebelum melakukan perancangan SRP, kita membutuhkan data-data seperti ketiga grafik berikut. Yang pertama yaitu grafik IPR, yaitu Inflow Performance Relationship. Grafik ini merepresentasikan kemampuan formasi atau reservoir untuk mengalirkan fluida ke dalam lubang sumur. Bisa dilihat di sini sumbu X yaitu liquid rate dalam STB per day. Perhatikan bahwa pada gambar ini sumbu X terbalik, yaitu di mana angka besar di kiri menunjukkan potensi penurunan tekanan seiring bertambahnya laju alir. Sedangkan sumbu Y di sini yaitu PWF atau bottom hole pressure dalam satuan PSI. Ini adalah tekanan di dasar sumur saat mengalir. Bisa kita lihat di sini ada kurva biru menunjukkan bahwa semakin besar laju produksi yang diinginkan, maka tekanan alir dasar sumur atau PWF harus semakin kecil karena energi reservoir teruras. Korelasinya dengan perancangan SRP yaitu grafik IPR digunakan untuk mengetahui AOF atau Absolute Open Flow atau laju alir maksimal. Jika kurva IPR menunjukkan tekanan reservoir sudah tidak mampu mengangkat fluida sampai ke permukaan secara alami atau natural flow, maka SRP diperlukan untuk menciptakan drawdown atau penurunan tekanan buatan. Next. Di sini ada grafik kedua yaitu VLP atau Vertical Lift Performance dengan Hagedorn Brown. Grafik ini menunjukkan tekanan yang dibutuhkan untuk mengangkat fluida dari dasar sumur ke permukaan melalui tubing. Bisa kita lihat di sini komponen-komponennya. Sumbu X yaitu sama seperti grafik IPR tadi yaitu liquid rate, dan grafik Y juga sama, bottom hole pressure yang dimulai dari rentang 2210 hingga 2255. Bisa kita lihat di sini ada kurva merah. Menggunakan korelasi Hagedorn Brown, kurva ini cenderung naik ke atas. Artinya, semakin banyak volume fluida yang diangkat, tekanan yang dibutuhkan untuk melawan friksi dan gravitasi di dalam pipa semakin besar. Korelasinya dengan perancangan SRP yaitu VLP membantu menentukan ukuran tubing. Dalam perancangan SRP, VLP digunakan untuk menghitung beban yang harus ditanggung oleh rod dan pompa di permukaan agar sanggup mengatasi kehilangan tekanan atau pressure loss tersebut. Next.
Dan grafik ketiga yaitu grafik nodal analis. Di sini ada IPR versus VLP. Ini adalah grafik gabungan untuk menentukan titik kerja optimal sumur. Bisa kita dilihat di sini ada titik potong di mana kurva biru yaitu IPR dan kurva oranye yaitu VLP bertemu. Kebutuhan tekanan sistem pipa untuk mengalirkan fluida yaitu dipegang oleh kurva VLP yang berwarna oranye, dan kemampuan reservoir memasuk fluida yaitu dipegang oleh kurva biru yaitu IPR. Terlihat kurva IPR memotong kurva VLP pada laju alir sekitar 50-60 STB per day. Jika titik potong ini berada di tekanan yang sangat rendah atau bahkan tidak berpotongan di atas tekanan permukaan, maka sumur tersebut mati atau tidak bisa mengalirkan fluida secara alami. Korelasi total perancangan SRP dengan grafik-grafik ini yaitu yang pertama menentukan target produksi. Dari grafik nodal kita tahu beberapa kapasitas maksimal sumur. SRP dirancang untuk mencapai laju alir target tersebut. Yang kedua yaitu menentukan kedalaman pompa atau pump setting depth. Berdasarkan nilai PWF dari grafik IPR, kita bisa menentukan di mana kedalaman pompa harus diletakkan agar tidak terjadi kavitasi atau masalah gas. Dan yang terakhir yaitu pemilihan spesifikasi alat. Angka-angka pada VLP membantu menentukan pumping unit sebesar apa yang dibutuhkan di permukaan untuk menarik beban fluida dan rod ke atas. Baik, di sini ada penggunaan SRP dari grafik-grafik di atas tadi, yaitu untuk mengatasi keterbatasan tersebut digunakan sistem Sakarut Pump atau SRP yang dirancang berdasarkan standar IPI RP11L. Hasil desain menunjukkan bahwa kapasitas pompa sebesar 178,20 STB per day dengan efisiensi volumetric 75%, mampu menghasilkan produksi aktual sebesar 133,65 STB per day, sehingga target produksi 100 STB per day dapat tercapai dengan margin yang cukup. Dari sisi mekanik, beban maksimum polyset root atau PPRL sebesar 13.023 lb dan minimum sebesar 7.552 lb masih berada dalam batas aman dengan safety factor sebesar 1,174. Meskipun demikian, nilai ini relatif mendekati batas minimum sehingga diperlukan perhatian dalam operasi jangka panjang untuk menghindari kegagalan akibat kelelahan material. Selain itu, kebutuhan daya pompa sebesar 11,09 HP dipenuhi dengan penggunaan motor 15 HP yang memberikan faktor keamanan operasional yang memadai. Berikut untuk kesimpulannya. Yang pertama, sumur Madeleine 1 tidak mampu berproduksi secara natural karena hasil analisis IPR VLP menunjukkan laju natural hanya sekitar 41,6 STB per day sehingga diperlukan artificial lift untuk mencapai target produksi. Yang kedua, sistem Sakarut Pump atau SRP yang dirancang untuk optimal karena mampu menghasilkan produksi di atas target yaitu 133 STB per day dengan kondisi beban, daya, dan keamanan yang masih dalam batas aman sesuai standar API. Untuk yang ketiga, kinerja sistem produksi secara keseluruhan dikendalikan oleh tubing vertical lift, bukan flow line karena pressure drop di flow line sangat kecil sehingga optimasi produksi difokuskan pada efisiensi dan pengoperasian SRP. Baik, presentasi dari proyek UTS kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.